Untuk kelas menengah, nanti biasanya pada waktu ekonomi tumbuh makin cepat, yang menikmati paling banyak kelas menengah duluan, yang bawah lebih lama. Jadi kita lihat 2 triwulan ke depan, gimana impact tadi dari pembalikan arah ekonomi. Kalau mereka menikmati duluan yang udah kaya ya udah. Tapi kalau masih susah, kita akan pikirkan cara. Tapi begini, kelas menengah kan orang yang mampu dan pintar. Dugaan saya begitu ekonominya growth, tumbuh yang lebih cepat, mereka lah akan yang menikmati duluan manfaat pertumbuhan ekonomi itu di samping atas ya. Yang bawah lebih lambat, biasanya mereka akan akses ke sumber-sumber ekonomi itu lebih kecil dibandingin yang kelas menengah. Cuman ketika ekonominya diperlambat seperti kemarin, mereka akan menderita. Bukan baru loh, mungkin kalau saya lihat ke belakang sejak tahun 2018, 2019 sudah ditekan mereka secara sengaja atau nggak sengaja, mungkin saya nggak ngerti. Ini salah media, kenapa nggak monitor kebijakannya, fiskal dan moneter dan ekonominya. Ajo kurang keras protesnya. Ajo ya, lu nggak pernah protes sih, teman-teman juga nggak pernah protes, jangan nanya doang, protes aja. Kalau ada kesalahan kebijakan langsung, ini kenapa begini? Pemerintah tidur ya, gitu aja. Kalau saya bangun kan. Apa? Salah satu yang dinikmati kelas menengah ketika pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah income-nya berapa sih? Nggak tahu kan. Kira-kira gini, kalau ekonominya tumbuh nanti, let's say perusahaan-perusahaan mulai ekspansi, misalnya misalnya yang gampang kan demand naik, perusahaan misalnya IT kan tumbuh juga kan, karena permintaan akan service maupun barang hardware IT kan meningkat pada waktu ekonomi ekspansi, karena perusahaan-perusahaan kan tumbuh. Itu kan orang IT yang kerja di IT tambah, gajinya tambah, atau nanti kan begitu kurang makin besar dia akan hire orang kan. Nah itu masuk kelas menengah. Yang di sini kelas menengah yang tiarap sebelumnya udah mulai tumbuh. Terus nanti kalau ada perusahaan-perusahaan buka ini baru ya, mereka kan pasti sebagian besar bukan yang sektor informal kan. Kalau ekonomi tumbuh betul ya, sektor formal yang tumbuh. Mereka pasti kelas menengah hitungannya nanti. Ujungnya ke pendapatan kelas menengah. Kalau misalnya ada usulan dari pengusaha dari terkait PPh 21 dinaikkan ke dengan gaji 10 juta itu gimana? Enggak. Jangan seperti itu terus, minta duit terus. Lihat dulu ekonomi seperti apa, nanti kalau udah mereka baik bisa membayar, bayar. Jangan semuanya gratis, nanti saya bangkrut. Gimana saya bisa bangun daerah, bangun pemerintah, membiayai program pembangunan? Nggak bisa kalau gitu. Jadi jangan semuanya gratis, kalau semuanya gratis pendapatan pajak nol, bubarlah kita. Jadi harus hitung yang optimal seperti apa nanti. Itu bukan optimal kalau kita nolin semuanya. Anda kelas menengah kelas mana? Anda kelas mana kira-kira hitungannya? Mana juga? Mana kelas menengah lah. Lu minta ini, minta gratis, enak aja lo. Enggak, kita akan balance sesuai dengan ini kan, uangnya kan dipakai secara bertanggung jawab kan nanti ke depan itu. Makanya kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, pajak, bea cukai, supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti. Ya. Amin. Oke. Pertanyaan. Emang Anda bayar pajak berapa sekarang sampai keberatan begitu? Ini buat tulisan panjang, Pak. Biasanya untuk tulisan panjang. Konten untuk tulisan panjang biasanya. Tulisan panjang. Oke, sebelah kiri kayaknya belum ada yang nanya. Ada nggak? Ada yang mau nanya sebelah kiri? Yang belakang? Krisna boleh? Berdiri aja nak, langsung nak. Pak, saya Krisna dari Investor Daily, Pak. Investor Daily, Pak. Investor Daily apa Investor Trust beda ya? Beda, Pak. Aku baru tahu. Itu adik tiri, Pak. Kalau Investor Trust. Kenapa dia pakai nama investor juga? Pak Primus. Pak Primus ya? Saya pikir sama. Beda. Ya? Tentang apa, Pak? Tadi konvers dalam data realisasi investasi ya, Pak. Kita harus 400, Pak. Realisasinya. Kalau di Bapak sekarang untuk kan targetnya masih 400 ya, Pak. Kalau dari pemerintah targetnya berapa? Oh, sekarang sudah 400. Pasti di bawah targetnya kan? Ya orang ekonominya melambat sampai bulan Agustus.
Oh, 1900 akhir tahun, 1400 itu apa sekarang ya? Ya makanya, kenapa Anda potong, saya mau jelasin. So jago loh. Gini kira-kira, karena ekonomi melambat, pasti melambat kan, waktu semester triwulan pertama sampai bulan Agustus, awal September kali. Ini kan mulai dibalik pelan-pelan. Nanti kalau udah mulai aktif lagi, ekonominya mulai hidup lagi, harusnya investasinya akan tumbuh lebih cepat. Jadi past performance tidak bisa dipakai untuk menghitung future performance gitu. Kalau di pasar saham begitu katanya. Pernah dengar itu? Jadi saya pikir sih mungkin nggak, kalau emang susah ya 1900 mungkin nggak kecapai, tapi akan lebih dekat ke sana dibanding sebelumnya. Hitungannya kalau 1400 kan dibagi 3 berapa? 1400 bagi 3, 400, 410 lah, 450. Tahun depan, kalau 450, kalau dibagi 3 aja tambah 1 triwulan udah dapat tuh 1.900. Jadi harusnya akan lebih dari situ. Ya. Jadi angka itu ya 1.900, saya pikir dulu angkanya ada angka nabung juga di situ. Artinya dia udah tahu di atas itu tapi diturun ke 1.900 biar nanti dibilang performanya bagus. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Nah, tambahan nggak? Udah cukup. ISG Pak. Technical sih kayaknya ambil profit Pak. Ada secara teknikal Pak ya? Kayaknya ada aksi ambil profit. Jumat ini turun sih. Iya. Itu kan dipengaruhi juga dengan global sentiment kan. Gak apa-apa. Orang kalau orang bursa atau broker, kalau indeksnya naik terus, dia rugi, nggak bisa trading, atau flat, atau turun terus, rugi juga. Yang bagus adalah in between, mereka bisa ambil untung. Kalau Anda lihat Bloomberg TV, yang Bloomberg kan, itu selalu begitu. Nanti 2 minggu beritanya jelek, 2 minggu lagi bagus, 2 minggu lagi jelek terus, 2 minggu lagi bagus. Kadang-kadang saya mikir kenapa nggak dijadiin satu, kontradik langsung. Karena mereka berkepentingan market naik dan turun. Di belakangnya ada broker-broker kan. Ini nggak apa-apa, naik turun kalau seperti sekarang. Yang penting gini, apakah perbaikan yang kita sedang lakukan ini betul-betul sustain, berkesinambungan atau tidak? Atau saya ngomong doang? Nanti mereka akan sadar nggak lama lagi bahwa saya serius. Itu akan baik lagi karena pada waktu ekonominya bagus, pertumbuhan perusahaan juga bagus, profitability juga bagus, nilai mereka di saham juga akan naik. Yang kita kerjakanlah memperbaiki fundamental perekonomian. Kemarin euforia kenapa? Karena mereka, oke, kayaknya betulan nih, masuklah rame-rame. Tapi itu wah ketinggian nih, turun dulu lah, ambil profit. Nanti beli di bawah, naik lagi ke atas kayak gitu. Jadi orang pas satu seperti itu, dan kalau enggak ya mereka akan pengaruhi media-media seperti Anda juga yang lain untuk satu saat negatif terus, nanti saat itu positif supaya bursanya begini. Kira-kira begitu. Oke, baik. Silakan Ira. Kamu udah ketemu sering juga. Kamu Infobank ya? Iya Pak. Infobank. Anak buahnya Pak Eko. Ini Pak, biar soal penempatan dana BPD Pak, soalnya kan dari OJK sendiri bilang sebenarnya likuiditas dari BPD itu tidak ada yang kering gitu maksudnya Pak. Terus seperti apa sih memang urgensinya apa Pak untuk penempatan dana di BPD tersebut Pak? Anda mau ngadu saya mau OJK ya? Begini, kalau Anda tanya OJK selalu bilang empel dari zaman dulu, dari zaman ekonomi merusak juga empel katanya. Dari zaman Agustus empel, banyak duit, tapi nggak di sana, uangnya di BI. Kalau saya ngomong dengan bank daerahnya, waktu itu kan saya ketemu Gubernur Jawa Timur ya, Bu Kofifa, ada juga bupati sana. Mereka sekda, mereka minta emang bisa nggak ke kami, karena dari situ akan disalurkan ke bank-bank
bank BPD yang lain di Jawa Timur kayak gitu. Dengan bunga yang murah yang mereka suka. Jadi mungkin OJK mesti lihat kondisi real di lapangan yang betul, yang bukan di atas kertas aja. Anda udah ngadu saya tuh barusan, nanti pas si OJK nih. Ya aja lah. Baik, ada pertanyaan lagi dari ruangan ini sebelah kiri. Oke, Sanas. Yuk. Langsung. Oh, itu kekerasan barusan. Ya nggak apa-apa lah. Biar rame, nanti nggak ada berita loh. Ayo, OJK silakan. nggak bisa marahin gua nggak OJK nggak bisa. Enggak. Di pembacaan bahwa kondisi bank banyak duit sudah terjadi setiap tahun, ketika mau krisis juga dibilang begitu, 2020 juga begitu, ketika sudah 2021 juga begitu, semuanya bukan OJK. Keuangan, BI, semuanya selalu bilang LPS, selalu bilang ample. Padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight. Jadi ya mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real. Dulu waktu di KSSK rapat saya selalu bilang, coba deh kalau alat liquid per NCD apalah, alat liquid per apa gitu, ada beberapa indikator kan, itu bagus semua. Tapi keadaannya beda dengan di lapangan kan, artinya alat ukurnya salah. Saya minta dulu mereka LPS juga suruh kembangkan alat ukur yang baru. Sampai sekarang belum ada. AL per NCD, AL per DPK kan itu hitungannya. Itu nggak menggambarkan keadaan di lapangan. Kalau nggak kita nggak melambat kayak kemarin ekonominya. Ya. Berarti harus ada rumus baru. Harus riset baru, termasuk keuangan nih. Sini siapa risetnya? Tadi saya datang ke bawah ke tempat riset, kayaknya mesti belajar lebih banyak lagi. Sudah pernah saya ajukan waktu rapat KSSK beberapa waktu yang lalu, beberapa kali rapat malah. Sebelum, kan kita belum pernah meeting, baru akhir bulan KSSK meeting. Tapi di internal tadi saya sudah minta mereka belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan in advance. Jadi semacam indikator early warning systemnya di sistem finansial. Kita nggak punya kayaknya di sini. Kalau saya punya, tapi buat saya sendiri dong. Jadi nggak bayar. Ayo, Mas. Sebelah kiri, Pak. Gue mau jebak gue berkali-kali di sana waktu kesana loh. Iya Pak. Kok suaminya istrinya Teguh? Ini Pak. Ayo, Mas. 3 poin ya Pak. Pertama, dia itu kayaknya udah serius banget untuk mau membangun itu dan sudah besar yang mau tanam investasi itu kan ditolak nanti juga pakai BPN dan bisa akhirnya ada investasi dari investor itu sendiri. Tapi ada masalahnya yaitu karena mereka nantinya bakal pakai pemerintah atau segala macam. Nah itu kira-kira memang kita akan ada gambaran kalau dari pemerintah itu bakal ngasih insentif seperti apa sih Pak ke para investor global di financial center developers itu. Oh terus terang saya belum tahu konsepnya, walaupun saya pernah dengar wah, ada ini apa family office di sana, tujuannya narik uang konglomerat internasional ke situ kali. Tapi saya belum tahu konsepnya dan kalau kita mau dukung pun saya belum tahu mereka minta dukungan apa. Ya mana nggak tahu. Nanti kalau enggak Purbaya melawan Luhut gitu kan. Acol gitu kan, apa lagi? Udah. Yang kedua ini Pak, kan kemarin di PSN terbaru Pak, ada beberapa PSN juga ada beberapa PSN. Oh, itu kan bukan dari saya, dari Menko Perekonomian. Anda tanya ke dia deh. Nanti kalau saya ngomong salah. Tapi pada dasarnya begini, untuk PSN adalah program yang penting buat kita dan perlu dijalankan dengan cepat
ada beberapa regulasi yang di bypass di situ sehingga mereka bisa melakukannya dengan cepat. Kenapa dicabut? Yang dicabut pasti yang udah nggak jalan bertahun-tahun nggak jalan pasti dicabut. Itu mungkin alasan gampangnya. Tapi mau detailnya tanya Menko Perekonomian. Iya Pak. Apalagi Pak, yang kemarin juga yang Pak Ketua ada juga singgung jangan hanya ibadah aja dikasih komunitas, ada juga sebagai pembantu kita itu kalau misalkan kasih dia itu bisa Anda tahu Ina uangnya ditaruh di mana sekarang? Sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh. Saya nggak gini. Itu usul yang bagus kalau mereka sudah efektif menjalankan program investasi di sektor real yang betul. Kayaknya sih relatif masih terbatas kalau saya nggak cara ya. Tapi saya akan cek lagi. Ini saya nggak mau ngasih uang sana tuh uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mendingan saya kurangin bond saya. Kayak di Danantara kan gitu. Sebagian besar masih bond kan kemarin. Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Berapa lu taruh bond? Kalau gitu mah lu nggak jago juga amat kira-kira gitu. Saya nanya gini, apa kejagoan Anda? Salah bahasanya gitu. Kira-kira itu nanyanya. Diganti apa keahlian Anda kira-kira gitu. Kalau cuma naruh di bond, tapi mereka bilang akan salurkan ke real sector nanti pada waktunya. Sekarang kan waktunya pendek sekali, cuma 3 bulan per tahun, masuk akal. Tapi yang gitu, yang penting nanti INA juga akan kita lihat betul seperti itu. Kan INA kan harusnya mengundang investor asing loh. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh berapa? 70 triliun di situ? Lupa ya, kayaknya segitu deh. Asingnya ada masuk berapa 2 miliar dolar dari ini kayaknya dari UAE, Emirates, Arab Emirates. Jadi gitu, kalau dia butuh duit beneran, ekspansi betulan ya udah kita dukung. Tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Taruh juga obligasi lagi. Tapi itu saya pelajarin. Masih. Oke, kanan Metro TV. Saya Pak Baik, kemarin kan suntikan dana 200 triliun salah satunya ke bank BRI juga. Itu serapannya Pak menggunakan. Kalau ada pengelolaan update itu 400 katanya mau ketemu Pak Dirut BTN juga. Itu gimana? Dan kalau dialihkan itu bakal dialihkan sama kemarin Bapak ngomong soal apa dana pemerintah yang disimpan di Delta itu mau diinvestasi. Gimana Pak? Yang BTN Dirutnya mau menghadap saya belum ketemu sampai sekarang. Tapi bilang sih secara langsung sudah lebih tinggi dibanding yang dilaporkan waktu itu. Bahkan dia berjanji akan lebih tinggi lagi, mungkin minta tambahan katanya. Tapi saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, uangnya akan dilemparkan ke tadi BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur. Yang backingnya kuat cuman itu aja, kelihatan yang lain saya belum lihat. Artinya kalau ada apa-apa pemudanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada kalau ada nanti. Bang Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin. Saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya. Betul kan? Nah, itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Purbaya, terima kasih banyak Pak Sekjen.